Iya. Pakai umur. Iya. Ada apa? Apa dolar kemana? Sore ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimiyyin Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'akabaka. Dari tingginya dia. Mau tinggi 90 pada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selain yang pakai peci merah putih dan kerudung merah putih, diam ya. Saya mau nanya sama yang selain itu. Ibu-ibu, adik-adik, Rasul bersabda, as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia, sabda Nabi, yang mendapat pertolongan aku, sabda Nabi, di hari kiamah adalah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di hadis lain Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah bi ta'zimi hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kaba'ir. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengagungkan Allah, 4.000 dosa-dosa besarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya sekali lagi, yang pakai peci merah putih diam. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau diampuni dosa enggak? Punya dosa? Normal. Adik-adik, halo? Dilihat sini adik-adik yang mau dapat santunan ya? Ya. Mau masuk surga mau? Ya. Mari kita bersama-sama bagaimana supaya diampuni dosa yang tadi mau diampuni, dan bagaimana supaya kita dapat kunci surga supaya masuk surga. Yang akan menyampaikan cara zikir ini, menanamkan kalimat la ilaha illallah untuk menyelamatkan kita zahir batin dunia dan akhirat, bukan saya. Kalau dulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang pelanjutnya Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Berdasarullah. Ini di belakang fotonya yang sebelah sini. Saya hanya mewakili menyampaikan. Begitupun yang lain para kiai yang ada di sini. Bila hadrati bangsa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari ikuti semua adik-adik sebentar ya, jangan ngobrol dulu ya. Biar pintar, biar cerdas. Ikuti semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulangi. Sebelum itu yang baru menerima ini sekarang, niatkan di hati ibu bapak, niat saya masuk Islam yang sempurna. Niat di hati, mulai. Sudah, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya
bitaqwallah. bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli Allahumma ftahli bifutuhil arifin. bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillah. wassalatu wassalamu Wassalatu wassalamu ala al-habibil alal habib aliyil azim alil sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammad al-hadi al-hadi ila siratil mustaqim. ila sirat. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullah al-ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina wa Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu tidak usah hafal, hanya pemuka lihat ke depan. Yang akan ditanamkan, dimasukkan, divaksinkan 2 dzikir untuk keselamatan kita. Mau selamat semua? 1 namanya dzikir jahar, diucapkan lafadznya la ilaha illallah. 2 ditanamkan pengamalannya, diingat di dalam hati. Sedang duduk, sedang makan, sedang minum, sedang berkendara, kemana saja, di mana saja, dengan siapa saja. Dzikir yang kedua, selalu hati ingat kepada Allah. Baik, bagaimana caranya? Lihat yang pertama, la ilaha illallah dzikir jahar, ucapkan lafaz la, tarik dari bawah perut. Jangan lu praktek, lihat tuh, mata terpejam, tundukkan kepala, fokuskan di bawah perut, naik ke atas sampai ubun-ubun, rasakan lewat perut, dada, leher, dagu, hidung, kening sampai ubun-ubun. Contoh, rasakan, jangan asal bersuara, serius, bukan main-main. Ujunglah sudah diubun-ubun, selanjutnya ucapkan lafaz ilaha ke dada susu sebelah kanan. Rasakan lafaz ilah, isikan di atas susu kanan, hak di bawah susu kanan, kurang lebih 2 jari di atas, 2 jari di bawah. Ilaha. Setelah itu pukulkan ke dada susu kiri, lafaz illallah. Lafaz ilah isikan, pukulkan di atas susu kiri, lafaz Allah di bawah susu kiri. Sekali lagi, la dari bawah perut sampai ubun. Ilaha ke dada susu sebelah kanan masing-masing, jangan salah, kesana tuh. Kemudian illallah ke dada susu sebelah kiri dengan suara yang kuat untuk memukul nafsu, untuk memukul setan, untuk memukul hati yang keras supaya tunduk kepada Allah Subhanahu. Paham Ibu Bapak? Saya contohkan 3 kali. Setelah 3 kali nanti ditutup dengan ucapan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Nabi Muhammad utusan. Inilah masuk yang sempurna. Perhatikan ke depan, adik-adik, perhatikan dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk praktek, tunduk semuanya, pejamkan matanya, tarik nafas, keluarkan suaranya. Mulai. La kanan, ilaha kiri, illallah. Pejam lagi, 2 kali lagi. Mulai. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. 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 Dan sayyid. Wa biha idaka ala darajat. Wa qulna ya sallallahu menjadi khairan fil hayat wa ba'da al-mamat. Innal ladzina yubayyinuna bainallahi wa bainihim wa man kadza fa inna ma yakuthu wa man nafsihi wa man awfa bi mu'ahdihi wa rasul. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajma'in kullu syai'in lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Thumma ila ra'sihi fadlun bi naqshin al-masul ya rasulullah syaikhul Abdul Qadir Jilani. Insyaallah wa rabbil Muhammad wa Syekh Muslim wa fadajul fil awd sultan awliya. بهذا زمان الشيخ محمد عبد الباسط اللهم صل وسلم وصلي وبارك عليه ونقضينا من كل شيء من الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Itu yang pertama. Begitu cara mengucapkan la ilaha illallah. kan dari sekarang ke depan setiap selesai sholat fardu 5 waktu sebanyak 165 kali. Berapa? 165 Lebih kali. banyak, lebih bagus. Tidak lama, Bu. 165 kali paling 5 menit. Masih lama main TikTok. Kalau sibuk habis sholat nggak boleh 3 kali dulu ya. Nanti di waktu yang senggang dikodok diganti. Baik. Satu lagi sekarang yang akan ditanamkan, divaksinkan ke dalam nyawa kita, namanya zikir khofi. Lafadznya Allah 2 kali, di tengahnya hu. Diingat di hati. Di mana hati? 2 jari di bawah susu kiri. Sekali lagi, 2 jari di bawah susu kiri. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Nah, simpan di bawah dada kiri. Di bawah puting susu kiri kurang lebih 2 jari. Ketuk-ketuk oleh masing-masing supaya tahu di situ tempatnya nanti. Kalau kata medis ini jantung, ya apa? Jantung. Jantung, supaya jantungnya sehat, ya deg-degannya normal, nah, diisi dengan zikir. Sudah, prakteknya simpan tangan di atas paha kanan kiri. Itu hanya menunjukkan. Mari prakteknya, pejamkan mata, tundukkan kepala miring ke dada kiri masing-masing. Dagunya tempelkan ke dada, ke kiri jangan salah. Pejamkan mata, rapatkan mulut, rapatkan gigi, lipat lidah ke langit-langit atas. Napas keluar masuk dari hidung. Rasakan ini denyut jantung masing-masing. Ya Allah, gerakan tanpa henti. Ikuti oleh Bapak Ibu, jadikan di dalam hati zikir khofi seperti ini. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allah 2 kali sekali. Adik-adik ikuti di bawah susu kiri. Diam dulu mulutnya. Allahu Allah, Allahu Allah. Terus jangan biarkan hati kosong dari mengingat Allah. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 205, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadkur rabbaka fi nafsika, dan ingatkanlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Allahu Allah, Allahu Allah. Tidak boleh ada ingat selain Allah di dalam hati. Itu yang menimbulkan orang bingung, susah, takut itu, takut ini, karena tidak ada ingat kepada Allah. Di surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah saja hatimu tenang, jiwamu menjadi tentram. Ibnu Taimiyah mengibaratkan hati dengan zikir ini seperti ikan dengan air. Ikan akan sehat, gembira, ceria kalau hidup di kolam yang banyak airnya, dan ikan akan mati ketika ikan hidup di kolam yang kering airnya, habis airnya dia meronta bahkan bisa mati. Itulah gambaran jiwa manusia, ruh manusia, hati manusia yang kurang mengingat Allah, bahkan tidak ingat kepada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sudah, buka mata semua, ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah ala katsirin min ibadihi. mu'minin. Nah, dicek dulu ibu-ibu nih yang di depan saya dan adik-adik, coba ngecek takut salah. Sebutkan zikir khofi barusan yang di hati. 2, 3. Allahu Allah. Terus. Sudah bagus. Sudah. Itu ya. Itu tidak boleh diomongkan ke orang lain. Setelah barusan disimpan. Kalau ibu-ibu adik-adik menyampaikan ke orang lain, talqinya batal. Harus talqin lagi. Alhamdulillah sekarang ibu-ibu, bapak, adik-adik sudah jadi murid bangsa Abah Awas. Alhamdulillah. Jadi saya berkodir umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tutup wasallam. dulu talqinnya. Selamat menjadi murid Abah Awas. Berkah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu semuanya, bulan ini tadi sudah dibahas oleh Kiai sejuta umat. Iya. Siapa namanya? Samsul Bahri. Bahri. Kiai sejuta Umat. umat. Rabiul Awal. Rabiul Awal ini bulan dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini bahkan lewat bulan besok para kiai di luaran sana sedang panen undangan. Betul apa betul? Betul. Muludan, maulidan, Buya. Mengundang dari mana-mana. Isinya pengajian. Baik. Di surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman,
Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini adalah menjelaskan misi, visi, tugas semua Rasul Allah, semua utusan Allah dilahirkan ke muka bumi. Tugasnya triple T. Apa Bu Pak? Triple T. 3 T. Apa 3 T? Tilawah, tazkiyah, taklim. Yuk sebelum makan bareng-bareng. Tilawah, tazkiyah, taklim. Sekali lagi. Tilawah, tazkiyah, taklim. Apa tilawah? Tilawah itu barusan. Bukan tilawah Quran MTQ, bukan. Tilawah itu membacakan la ilaha illallah. Dan membacakan bukan pakai mic, pakai speak, bukan. Dibacakan, dituliskan seperti barusan di dalam ruh Bapak Ibu. Aduh, ini muter-muter mulu. Beda. Nyawa ruh manusia yang seperti barusan sudah diisikan dengan yang belum, tidak sama. Walaupun ke pasar banyak dengan orang lain ya Bu ya. Apalagi kalau banyak orang kemana? Ke terminal, nonton apa, tidak sama. 3-4 tahun ke belakang Pak Sabaot di madrasah pernah bersabda seperti ini. Seorang ikhwan yang sudah ditalqin dzikir, sudah diisi dengan cahaya. Tadi itu talqin itu memasukkan cahaya. Walaupun kata para sahabat berkumpul satu orang ikhwan yang sudah ditalqin, contoh nonton bola, kalau Ronaldo dari mana? Portugal. Wah beda, bukan nonton. Kalau banyak kan bukan nonton lagi, udah sana. Gak apa-apa. Baik, kata para sahabat awas guru kita semua, walaupun ikhwan yang sudah ditalqin satu orang bergabung dengan miliaran orang, maka orang yang sudah ditalqin ikhwan itu cahayanya hanya Abah yang bisa melihat. Nyong, kata orang Sunda tuh nyong colang. Tahu nggak nyong colang? Pancar. Bukannya net, jadi bercahaya. Ruh-ruh yang sudah ditalqin ini adalah cahaya. Jadi memperbanyak talqin dzikir, memperbanyak cahaya. Alhamdulillah. Jadi tilawah itu talqin itu seperti barusan. Talqin yang dimaksud versi Torikoh. Kalau talqin versi fikih, nah, orang meninggal ya Bu ya, dibawa ke makam, sudah diurus, kemudian dikuburkan, kiai ustaz jongkok di atas makam, di atas kubur, betul? Suka ada di sini. Nah, di mana-mana. Itu talqin umum. Yang barusan talqin khusus. Alhamdulillah. Jadi setelah barusan diberikan, ibu jadi paham dengan talqin, paham? Halo? Lihat peci merah putih. Nggak apa-apa, silakan. Di wisuda. Di wisuda peci merah putih. Nah, ibu-ibu semua yang saya muliakan, amalkan dzikir jahar setiap habis sholat. Gerakan badannya. Gerakannya kanan kiri. Kalau tadi 3 kali kepala saja, la ilaha illallah. Setelah 3 kali gerak badannya kanan kiri, la ilaha illallah. Sok bareng dulu, praktek semuanya. Kanan dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Badan lihat tuh. Ulangi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya sudah, nggak apa-apa, amatir. Baru permulaan, nggak apa-apa ya, gerak nanti sehat. Habibie dan orang Bandung punya ambeien, tahu ambeien orang sini? Tahu. Nonton pohon wasir itu hanya 2 minggu sembuh dengan dzikir digerakkan badan. Bukan main-main, sehat. Paru-parunya sehat, mahnya sehat, semua jadi sehat. Ya, mah perut, bukan mah yang di bawah perut. Kalau mah di bawah perut mah kata Kiai Syamsul Basir itu mah malam Jumat. Mah. Jadi ini yang saya muliakan. Jadi tugas para nabi, para rasul, termasuk guru kita yang pertama adalah menanamkan kalimat la ilaha illallah. Itu disebut kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, kita percepat nanti Abah jaga terakhir. Yang kedua, tazkiyah. Apa?
Tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Tugas Nabi, tugas Rasul, tugas pewaris Nabi, pewaris Rasul, guru mursyid bangsa Abawas adalah mensucikan jiwa supaya jiwanya bersih, bening. Kalau jiwanya bersih, bening, maka perilakunya juga bersih. Tadi dengar gak tanbih yang dibaca ibu di awal-awal? Kepada yang lebih tinggi harus Menghormati. dengan sesama, jangan bertengkar. Kepada yang di bawah kita harus mencintai. Kepada fakir miskin harus Mawar. Itu bukti bahwa Guru Agung Bangsa Abah Sepuh silsilah ke-36 implementasi dari jiwa yang suci. Bapak Ibu, sedikitlah dari saya. Jiwa yang suci itu tidak mau bertengkar kecuali urusan agama. Kalau selain urusan agama mah alahan. Jiwa yang suci itu tidak punya musuh, walaupun dengan setan sekalipun. Itu jiwa yang sudah ma'rifat, jiwa yang sudah suci. Jiwa yang sudah suci, pandangannya suci, ucapannya suci, perilakunya suci, apapun suci karena berasal dari jiwa yang suci. Contoh Bu, contoh kita lagi jalan, lihat orang itu wajahnya jutek banget sih. Itu wajahnya jelek banget sih. Itu yang jelek, yang salah, yang dilihat apa yang ngomong jelek? Yang ngomong. Artinya gimana Bu? Dengan apapun, dengan siapapun, selama jiwanya, hatinya kotor, kita ini tidak akan connect, tidak akan bisa bareng, tidak akan bisa ngumpul, selalu bermasalah. Saya mah nggak cocok sama dia, saya mah nggak senang sama dia. Nah, kita belajar tadi setelah ditalkin berguru mursyid ke bangsa Abawas, ternyata yang salah bukan dia, yang kurang bukan dia, ternyata hati kita yang masih kok. Kalau hati yang suci, karena di dalam hatinya tadi sudah ditanam kalimat yang suci, melihat apapun tidak terlihat wayangnya, tapi selalu terlihat dalangnya. Terutama kita sesama ikhwan, sama murid bangsa Abawas, hati-hati. Kalau tidak senang dengan murid bangsa Abawas, benci kepada murid bangsa Abawas, berarti sama dengan benci ke Abawas. Hati-hati. Halo? Masih hidup? Sedikit bocoran rasa. Salah satu yang disebut sukses sekali saya belum. Salah satu yang sudah berhasil ya, yang belajar dzikir mengikuti Abawas ini, salah satunya tidak pernah menilai siapapun salah. Salah satu itu sudah mulai berhasil. Betul saja. Baik Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kenapa Pak Ustadz bukan dia yang ngomongin saya, dia yang fitnah saya, kenapa saya yang salah? Gini Bu, contoh ada perum, di Bekasi banyak perum ya, ada 2 rumah, ini katakanlah rumah nomor, pakai silsilah saja lah, 37, ini 38 ya, dan ingat ke guru maksudnya ya? Ya betul. Ini kapling 37, kapling 38. Contoh saja itu. Rumahnya itu terhalang oleh, kan umumnya tembok ya. Ya. Di kisah ini rumah A dengan rumah B yang menghalangnya kaca besar. Kaca besar. Jadi dari rumah sini ke sana bisa melihat. Karena dihalangnya hanya dengan kaca. Singkat cerita. Di rumah ini pengisinya pengantin baru. Pengantin baru. Kalau pengantin baru kan bebek ayam besti ya. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah di Samsul Bahri masih selalu bebek terus. Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Singkat cerita, pagi-pagi istrinya ini masak nasi goreng. Di sana tetangganya sedang menjemur pakaian. Kata istrinya,
ke suaminya. Suaminya di lantai 2. Sayang, sarapan dulu sayang. Dari sana, iya beb. Turun ke bawah. Dari dulu juga turun ke bawah. Iya. Naik, Atas. masuk, Dalam. kecuali keluar. Kalau keluar kemana? Keluar. Keluar pergi. Turun itu suaminya. Sudah duduk berhadapan, mau makan nasi, mau sarapan. Sebelum makan, sebelum doa, istrinya melirik kepada tetangga yang sedang jemur pak pakaian. Kata istrinya, komen. Sayang, apa? Ya, ini menggambarkan jiwa hati yang kotor. Sayang, apa? Itu, ya, orang jiwa yang kotor monyong bibirnya. Kenapa? Itu tetangga. Kenapa? Kita punya tetangga gitu banget ya. Masa baju kotor sudah dijemur, apa nggak bisa nyuci kali dah? Aduh biarin aja, itu urusan orang, ribet banget sih. Yang nggak senang aja liatnya. Jadi orang Sunda mah riuh, kebawaan batur. Nah makan. Besok sama lagi. Sayang sudah siap sarapan? Ya bentar turun. Lihat lagi, persis juga hari yang kedua tetangganya sedang jemur. Sayang di Allah, pusing banget sih ada tetangga. Kenapa? Itu baju masih kotor sudah jemur. Ya kenapa biarin aja? Yang jemur dia, yang nyuci dia. Kenapa kamu yang repot? Ya capek aja lihatnya. Iya. Singkat cerita. Ini kalau dipanjangin nggak beres sampai duhur ya. Wah. Singkat cerita ya, di hari yang ketiga, sayang sarapan. Iya, pas turun. Sayang, kenapa? Tetangga kita sekarang mah kayaknya udah belajar nyuci ya. Kenapa gitu? Tuh sekarang mah pakaian yang dijemurnya sudah pada bersih. Terus ya syukur aja lah. Kemarin melakukan begitu dianggapnya salah. Sekarang sudah pakaiannya bersih dijemur juga anggapannya salah. Baik kepada kata suaminya. Sayang dengerin ya. Kenapa hari pertama dan kedua kamu lihat tetangga kita jemur pakaiannya masih kok, tapi sekarang hari ketiga terlihat sudah bersih. Mau tahu nggak kenapa gitu? Kalau mau tahu, tadi aku pada subuh ngebantuin. Anggapan istrinya suaminya ngebantuin nyuci tetangga. Kalau begitu kamu selingkuh dari aku. Penjelasan belum sabar dulu. Kayak kaset kusut. Padahal belum selesai. Dengerin dulu, tarik nafas. Kayak mau talkin dikir hobi. Sayang dengerin. Maksudnya begini, sabar dulu. Maksudnya tadi pada subuh aku bantuin si Bibi yang sering kerja di rumah kita ngelapin kaca rumah kita ini. Terus kemarin 2 hari aku udah lama belum dilap. Aku tadi sama si Bibi, kamu masih masak, dilap. Baru kelihatan bersih. Gitu sayang, gitu. Iya. Red. Inilah bertoriko. Inilah contoh dari guru mursi. Kalau Syekh Mursi para sahabat awas sebut saya para nabi para rasul, cermin hatinya jiwanya sudah bening suci, melihat apapun terlihat bersih dan suci. Itu Bapak, ini gambaran ya, logika yang sederhana tapi semoga membantu. Berhentilah menilai orang jelek, berhentilah menilai orang kurang, berhentilah menilai pasangan terlihat kekurangan-kekurangannya. Itu sebetulnya hati kita masih kotor. Paham ya semuanya ya? Paham ya. Terus bersihkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang menggerakkan Allah, yang menciptakan, yang menghidupkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istilah Abah Jagat dulu waktu sambutan di dikir keberapa ya saya lupa, 76 atau 77. Istilah Abah Jagat,
Orang-orang yang sedang berzikir itu dia sedang menyelam ke dasar lautan. Saya mau tanya sama yang hadir, lebih banyak pemandangan di atas laut apa di dalam laut? Dalam. Di dalam laut. Ibu, bapak yang saya muliakan, di luar itu ya cuma begitu aja, angin, ombak, paling coba nyelam ke dalam. Entah berapa juta rupa-rupa hewan laut yang Allah ciptakan di dalam laut. Belum ada kandungan apa. Itulah menyelami diri kita. Inilah perjalanan ruh para nabi, para rasul, guru mursyid yang kita dibimbing olehnya, tidak ada hentinya. Semakin sering zikir, cahaya semakin terbuka, semakin paham terhadap segala sesuatu. Kurang berzikir, semakin gelap. Pikiran gelap, perasaan gelap, ucapan juga gelap, ekonomi juga gelap. Itu dari kurang zikir la ilaha illallah. Baik, dua tuh ya. Tilawah menanamkan la ilaha illallah, tazkiyah mensucikan jiwa dengan penanaman la ilaha illallah. Ini kalau dikembangkan masih banyak. Percepat. Yang ketiga baru taklim. Apa? Taklim. Triplot itu taklim. Apa taklim? Nah, taklim ini yang sekarang di mana-mana dilakukan. Ceramah di panggung, baik rajaban, maulidan, seninan. Kalau pengajiannya hari Senin, mingguan. Kemudian di pesantren, di sekolah, itu baru taklim. Kalau taklim itu menurut ahli pendidikan baru transfer of knowledge. Mengirimkan, memindahkan wawasan ilmu dari otak yang bicara masuk ke otak yang bicara, belum masuk ke dalam hati. Maka kalau taklim terus-terusan tapi tidak talqin, hanya akan melahirkan orang yang pintar hatinya, bodoh hatinya. Pintar ilmu apa saja, tapi jiwanya kosong, hatinya buta. Bapak Ibu hormatan simpuring yang saya muliakan, gitu. Sedikit-sedikit ada pemahaman Bu ya. Kita belajar menghidupkan hati. Jadi sekarang sudah diisi sedang apa di mana saja ini hidup ya Bu ya. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Sudah Abah Jagat sekarang malah karena ada 3 orang pembicara, sedikit-sedikit saja bagi-bagi waktu. Yang penting semua sudah ada kuotanya. Ibu ya, kuota itu tadi talqin. Terakhir sebelum masalah dari buru-buru sih. Jadi talqin itu mengikatkan la ilaha illallah ke dalam ruh. Simpul. Ini bagi yang baru, orang belum tahu, yang sudah semakin menguatkan. Setelah tadi disampaikan, diijazahkan, ruh kita, jiwa kita sudah diikat dengan la ilaha illallah. Tapi Abah Aos bilang, tapi tidak maksa. Setelah diikatkan tidak maksa, mau diamalkan silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Masing-masing. Tadi baru simpul hidup. Kalau ada Neng Reni itu kurang kecil gitu. Itu saudara Abah Aos itu. Pakai kacamata, adik kelas saya itu dulu. Tapi bukan mantan. Iya. Adik kelas itu rajin. Cari kaki. Saudara Abah Aos. Bukan apa nih ya? Abah nyebutnya apa? Wah. Ya, lihat. Nah, setelah tadi dijajahi, ruh kita ini sudah diikat. Tapi ikatnya simpulnya simpul hidup. Terserah ibu-ibu. Kalau diamalkan berarti mengabadikan ikatan. Alhamdulillah di Muludan tadi di santunan saya sudah dijajah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gabung, saya mau ikut di Syamsul Bahri kemana? Kasih tahu saya, Kiai. Harus tanggung jawab nih orang ini. Oh. Kalau diamalkan berarti mengabadikan ikatan. Selamanya hati kita, jiwa kita diikat dengan la ilaha illallah. Paham ya Bu ya? Tapi setelah tadi disampaikan, dijazahkan, sudah diikat ibu bapak yang baru. Kata ibu, ibu males nggak akan ngamalin. Tadi Bang ikut ya nggak enak aja, cuma diundang, tidak diamalkan, berarti membuka lagi ikatan. Dibuka lagi jiwa kita, ruh kita tidak diikat dengan la ilaha illallah. Terus apa yang mengikat ruh kita? Nafsu dan setan selamanya. Tata. Terima kasih, semoga ada manfaatnya ya.
kita dengarkan Abah Jaga dan sampai selesai. Mohon maaf, bukan tidak bisa panjang, waktunya dibagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.